Ini teras, debuan banget disapu, hilang debunya, muncul lagi. Disapu lagi, nggak berapa lama hilang debunya, muncul lagi. Lama-lama sapunya aku hilangin. Bu, gunting kuku di mana? Di sebelah tempat tisu. Kebiasaan, kalau habis ngambil barang nggak taruh lagi ke tempatnya, kan bingung. Bu, tempat tisunya di mana? Di sebelahnya gunting kuku. Kan repot, emang udah dikasih tahu gitu lagi. Susah banget emang kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT. Siapa sih? Surti, Bu. Waalaikumsalam Surti. Ada apa? Bu, mau pinjem kalkulator. Ada kagak? Sini. Ya, sini. Sekarang. Iya. Apa, Bu? Cuci tangan dulu. Oh, iya, boleh. Ya iyalah, Ini dulu deh. yang benar. Kalau masuk ke rumah saya harus bersih. Ngapain kemari? Ih, mau pinjem kalkulator, Bu. Ibu punya gak? Hah? Kalkulator? Biasanya kamu pinjem paci, kamu pinjem pisau, kamu pinjem... Ibu, ntar pada denger, Bu, tetangga. Kagak pinjem begituan lagi, Bu. Boleh masuk kagak nih? Boleh masuk. Nih, lepas dah. Emang musola? Iya, dia Masuk boleh ya, Bu. aja. Iya, Bu. Itu loh, Bu. Kan sekarang anak-anak tuh lagi belajarnya di rumah. Ya. Apa, Bu? Lagi belajarnya di rumah. Iya, Bu. Kalkulator buat bisnis. Bukan, Bu. Ya ampun, set deh. Ibu mah lagi masa sulit begini. Bisnis apaan? Bisnis otak, iya. Buat apa? Itu anak ayah kan lagi belajar di rumah. Heeh. Nah, sekarang pelajaran matematika. Saya kagak bisa, Bu. Pusing. Jadi mau minjem kalkulator sama Ibu. Oh, Bisa. Aduh, ya ampun, Bu. mau pinjam kalkulator, Surti. Pak. Iya, Pak. Mau pinjam apa? Kalkulator. Gunting kuku aja gimana? Buset dah. Sekarang model baru begini. Enggak, ini baru nemu nyari. Ya ampun. Kalkulator nyari lagi. Ya orang Ya. butuhnya kalkulator. Mau ngajarin anaknya matematika. Iya, Pak. Mau bisa? Kagak. Nah, tuh. Iya kan saya kan tamatnya SD doang. Anak saya SMP. Gimana pengajarinnya? Makanya puyeng. Mau minjem kalkulator sama Ibu. Kalkulator, Pak. Iya. Kasih, Pak. Kasih, Bu. Diambilin. Bu, kalau Ibu mau ngajarin anak saya di rumah sih juga nggak apa-apa, Bu. Loh, Pak. Bapak suruh ngajar anaknya di rumah. Emang kenapa? Nggak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Ya ampun. Anak mau dihajar. Bukan, Bu. Bukan ngajar gini, nggak boleh. Apa? Mengajar sekolah Iya, matematika. Pak. Bu RT saya suruh ngajar di rumah saya, Pak. Kan soalnya Bu RT ini kan baik, suka menabung, rajin sembahyang. Ih, paham banget nih. Tapi Bapak sehat ya? Sehat, Pak. Anak-anak sehat semua kan? Mau ngasih santunan, Pak? Oh, santunan. Orang RT nanya warganya sehat kan biasa Sehat, kondisi gini. Pak. Harus sehat. Apa sih? Kalau nggak gini aja. Tahu itu nggak? Apa namanya? Bu. Siapa? Mbak Ating. Mbak Ating yang rumahnya di Emperan. Sini. Emperan Ampera. Iya, jalan Ampera situ kan, sini sebelah doang ini. belakang sih. Iya. Nah, kenapa? Itu kan punya anak cowok kan. Terus dia tuh kalau ngajar, bagus banget. Mau bating? Psikologi pendidikan. Wah, ya pas. Iya, Bu, mau, Bu. Ya Kalau udah. bisa diundang ke sini biar ngajarin Bu Ngajarin, iya, Surti. Iya, makanya. Ya udah, aku tak kesana ya. Iya. Ah. Ya wes. Soalnya biar tahu gimana cara ngajarnya. Ibu-ibu yang nyusul ya Mbak Ating. Di sini aja. Di sini. Ya kan nungguin nanti kan perlu informasi apa-apa. Udah cuci tangan belum? Udah, Pak. Tadi udah. Ya udah ya Pak ya. Bener Bu, udah cuci tangan? Udah, aku tak izin ambil masker dulu. Ya. Duduk Bu. Iya. Silakan. Itu. Kalkulatornya, Pak. Oh iya. Takut lupa. Iya loh. Pakai kursi itu aja. Oh iya, sih. Pak. Iya, Pak. Ini juga. Sebentar ya ke tempat Mbak Ating ya. Iya Bu, tapi ini aduh sapu kok ditaruh sembarangan. Jaga jarak loh, ini suami saya loh. Iyalah, Kan masa Pak RT, Bu. curiga lagian warga seliuran. Emang ini pandemi Bu, jaga jarak Bu Iya Surti. makanya. Iya, Bu. 1 meter kan ya, Pak? Lebih 1,5 minim. Pas 1,5 Kalau ya. bisa 2 kilo. Buset, Pergi ya, Pak. Kayak gula. Rumahnya sini ya? Mana Iya sih kan Ampera? belakang Iya, situ iya. Ampera. Yuk, bentar ya. Iya, Bu.
kalkulatornya berarti tadi tuh gimana ya? 7/100. Mbak Ting, sini Mbak. Apa? Ini dicariin, Pak. Nih, Udah datang. iya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Nih, cuci tangan dulu. Cuci tangan. Mbak. Nih ditungguin ini ada special request. Bu Surti. Gimana kabarnya Mbak? Saya kira. Mbak Ating. Lah, I think kan saya kira. I think. Saya kira gitu kan. Iya, iya. Ibu itu bahasa Inggrisnya dulu. Relax sih. Ya, Monggo. emang baru Mbak, belajar. silakan duduk, Mbak. Ya. Pak. Kasih. Ya, Iya, Pak silakan RT. duduk Mbak. Walaupun bahasa Inggrisku jelek, tapi kan Bapak klepek kiki sama aku. Ya, namanya jodoh ya kan. Gak usah dikejar kalau memang jodoh pasti ketemu. Asam di gunung, garam di laut, akhirnya ketemu juga di warteg. Di warteg, Bu. Jadi, Mbak Ating. Mbak, nggak apa-apa loh dibuka. Iya, kita Aman mau ya, dibuka. aman. Aman Jarak, ini. jarak. Warga sini, Iya. alhamdulillah aman semua. Suami sehat juga toh? Oh, sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Yang nggak sehat, ya ini. Saya. Iya, Bu, emang Bu nggak sehat. Pusing banget tiap hari, Bu, ngadepin anak. Tuh. Nah, ini enggak sebenarnya yang stres kayak Bu Surti ini banyak juga loh ini. Benar enggak? Betul, karena ngurus anak-anak. Banyak yang curhat ibu-ibu di sini. Betul. Aduh, Apa ngurus tuh curhatnya? anak-anak. Ngurus anak-anak repot. Karena kan harus belajar di rumah. Sementara, nih lihat, ini aja pinjam kalkulator. Tapi masih nggak tahu ngajarin anaknya gimana. Karena sekarang jadi guru juga ya di rumah. Iya, Bu, harus kudu. Tuh. Jadi gimana ini ngurus anak ya sama pasangan, baginya gimana tuh? Kan ini peran orang tua penting kan? Iya. Emang tapi sebenarnya sih sebetulnya ya yang pertama ini bikin orang tua tuh kayak stres semua karena kaget. Lalu nggak pernah sekolah jadi guru, sekonyong-konyong jadi guru gitu kan. Jadi pertama yang bikin pusing itu adalah stresnya dulu karena kagetnya itu. Padahal sebetulnya kan semua orang tahu lah ini guru dadakan. Ya nggak perlu untuk dituntut bisa kayak guru beneran. Iya. Jadi pertama nggak usah stres dulu karena yang diinginkan kualitasnya nggak perlu kayak diajar sama guru beneran. Jadi tenang dulu ya Bu Surti ya tadi namanya ya. Iya, nggak perlu kayak perfeksionis, wah selalu harus sempurna gitu Bu. Santai aja ngajarinnya Juga gitu. Guru dadakan kan 500-an. Iya, tahu, Pak. Tahu enak, Pak. Jadi pengen tahu. Iya. Ini memang kayak sekarang kayak Bu Surti nih contohnya. Ini lagi puyeng nih mumpung Iya, ada Pak. Mbak Ating tanya perlu apa gitu. Iya, Bu. Aku mau tanya banget. Gimana caranya ngadepin anak tuh ya kalau nanya mulu tapi sayanya nggak bisa jawab, Bu. Bingung, Bu. Sedangkan saya kan cuma Stres. tamat SD tapi anak SMP. Tuh gimana jawabnya? Nah, ibunya stres, anaknya stres. Anaknya nggak dapet jawaban, Iya, stres. otaknya nggak sama. Iya, Bu ya. Nah ini ada dua hal nih. Yang pertama sebetulnya yang bikin stres adalah karena ibunya ngerasa nggak siap. Nah ngerasa nggak siap itu satu karena mungkin anaknya nanya pada saat ibunya lagi melakukan sesuatu yang lain. Jadi orang lagi sibuk-sibuk goreng ditanya ntar nih gosong itu kan udah mikir sendiri gitu ya. Sebaiknya kalau untuk masalah yang siap nggak siapnya itu sekeluarga ngumpul dulu buat janjian. Kira-kira jam berapa sih nih orang yang ada di rumah bisa bantuin anak untuk belajar. Anaknya juga jadi tahu nih kalau saya lagi belajar ya kira-kira jam 11-an, saya mau nanya, saya mending nanya sama siapa nih? Sama ibu, sama bapak, sama kakak gitu ya. Jadi orang juga udah siap. Oh, saya jam segini adalah jam-jam di mana saya mesti siap-siap untuk bisa jawab pertanyaan dari yang lagi belajar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan masalahnya karena anaknya sekarang pendidikannya lebih tinggi daripada Bu Surti Itu, Bu, gitu ya. masalahnya, iya. Alhamdulillah dulu Bu. Gimana pun juga kan kita pengen supaya anak lebih maju dari kita ya. Iya. Betul. Gitu. Iya, Terus iya, Bu. ya kita nggak perlu menganggap bahwa diri kita nih harus sempurna kayak guru ngajarin anak. Guru sekolah berapa tahun buat jadi guru? Kan kita nggak pernah belajar seperti itu. Tetapi kita bisa ngasih contoh ke anak bahwa ibu sekarang memang belum bisa nih seperti kamu, tapi ibu mau usaha ikutan belajar juga. Gitu. Sambil kita mencontohkan, kita ikut belajar, kita bisa anaknya belajarnya dari mana sih? Bahan anaknya apa sih? Atau bareng-bareng deh nonton di TVRI gitu kan ya. Ini pelajarannya seperti apa? Ikutan memberikan semangat untuk belajar, mencontohkan bagaimana caranya belajar. Itu mungkin sudah bisa bantu dia banget.
Siap, Gitu. Bu. Berarti saya ngerti. Berarti saya harus siap siaga selalu jadi ibu. Bisa nggak bisa? Bisa gitu ya, Bu ya? Gitu. Tapi jangan stres, jangan Iya, maksa juga. Iya, bener, deh, Bu. bener gitu. Ya udah, Disemangatin makasih, ya Bu. anaknya Iya, ya. Makasih, Bu. Pak, makasih Pak. Nih, Iya. keburu dipakai juga kalkulator. Iya. Iya, hati-hati. Iya, apa Bu? Pancinya balikin dong. Udah Bu, jangan ada itu. Lalu. PRT ya Pak. Salam buat Pamit ya. salam buat Bapak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panci, Aduh. Bu, panci aja. emang belum membalin panci. Iya, tapi celananya kan juga belum. Itu tahu. Emang gitu namanya kita bertetangga Biasa ya. sering gotong royong ya Iya. gitu. Tapi itu kan ibu Susi ya? Bu Yang Susi mana? ini yang tukang ikan. Iya. Iya, itu juga anaknya hiperaktif banget loh. Oh iya, ini lebih repot lagi nih ngadepi anak yang hiperaktif. Iya. Banyak apa ya? Geraknya banyak geraknya banget banyak di posisi kondisi pandemi seperti ini kan lebih repot lagi di gimana nih, Bener Mbak? sih, Gimana apalagi kalau apalagi kalau rumahnya terbatas kayaknya bolak-balik Iya. gitu di dalam rumah terus gitu Lo ya. lagi, ya kan ketemunya gitu. Iya, jadi nggak ada penyaluran buat energinya yang besar banget gitu ya. Padahal kita tahu kalau yang namanya mau belajar kan tetap harus fokus tuh. Nah, memang sih kalau untuk anak-anak yang dengan hiperaktivitas, orang tuanya nih mesti agak ekstra. Kita tahu kalau anak yang hiperaktif itu ada gambar sedikit, ada bunyi sedikit, dia gampang Distract. nengok nih, Iya. nengok nih Betul. gitu kan. Banyak pindah ke hal-hal yang baru itu. Jadi kita belajarnya di kuburan aja. Emang rumahnya di kuburan? Serem Ya, juga biar sih Bu ya. konsentrasi maksudnya. Iya. Ya nggak gitu juga, masih harus di kuburan kan bisa di laut. Laut sih Pak. Oh iya, ini lebih repot lagi nih ngadepi anak yang hiperaktif. Iya. Banyak apa ya? Geraknya banyak geraknya banget ya. banyak di posisi kondisi pandemi seperti ini kan lebih repot lagi di gimana nih, Bener Mbak? sih, Gimana apalagi kalau rumahnya terbatas kayaknya bolak-balik Iya. gitu di dalam rumah terus gitu Lo ya. lagi, ya kan ketemunya gitu. Iya, jadi nggak ada penyaluran buat energinya yang besar banget gitu ya. Padahal kita tahu kalau yang namanya mau belajar kan tetap harus fokus tuh. Nah, memang sih kalau untuk anak-anak yang dengan hiperaktivitas, orang tuanya nih mesti agak ekstra. Kita tahu kalau anak yang hiperaktif itu ada gambar sedikit, ada bunyi sedikit, dia gampang Distract. nengok nih, Iya. nengok nih Betul. gitu kan. Banyak pindah ke hal-hal yang baru itu. Jadi kita belajarnya di kuburan aja. Emang rumahnya di kuburan? Serem Ya, juga biar sih Bu ya. konsentrasi maksudnya. Iya. Ya nggak gitu juga, masih harus di kuburan kan bisa di laut. Laut sih Pak. Bercanda. Jadi gimana? Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita nyiapin nih satu tempat yang khusus buat belajar. Sebenarnya ini bukan cuma untuk yang hiperaktif ya, tapi untuk semua. Kita bikin kebiasaan. Pokoknya pojok ini adalah pojok belajar supaya anak terbiasa. Harus konsentrasi. Betul. Jadi kebawa aja perasaannya bahwa oh ini pojok belajar, jadi terbiasa untuk konsentrasi. Nah, khususnya buat anak-anak dengan hiperaktivitas, di bagian pojok belajar itu singkirkan hal-hal yang bisa bikin dia nggak fokus. Oke. Jadi kalau misalnya biasanya di situ ada waker, ada jam, pindahin dulu deh. Ntar tiba-tiba dia lagi mikir-mikir gini, terus dia ngeliatin jarum jamnya gitu kan, jadi nggak fokus juga. Atau TV, berarti tutupin taplak. apalagi Matiin dulu, jangan dinyalain kalau waktu belajar. Untung ya TV kita aman ya. Kan udah saya jual. ada satu lagi, kalau anak dengan hiperaktivitas, dia seringkali nggak bisa tahan belajar lama-lama. Jadi kadang-kadang kan kalau guru ngasih sesuatu yang dipelajarinya lama nih, 2 jam, 3 jam. Kita sadar diri, kalau anak dengan hiperaktivitas nggak bisa selama itu, kita potong-potong. Jadi Jam belajarnya ya, yang dipotong ya. misalnya 2 jam, jadi gimana? Jadi misalnya kita lihat anaknya, oh kalau anak saya ini tipenya setengah jam aja udah alhamdulillah bisa setengah jam gitu ya. Jadi ya udah, oke, setengah jam kita janjian dari jam 8 sampai setengah 9, habis itu anaknya boleh berkegiatan. Tapi nanti balik lagi jam 10, balik lagi setengah jam belajar lagi, terus bisa berkegiatan lagi. Gitu. Bisa dibagi-bagi biar rileks gitu ya. Karena dia emang kebutuhan geraknya tinggi. Jadi setidaknya dia tahu dia hanya perlu menahan diri setengah jam ini. Nanti bisa gerak lagi. Nah ini sekarang seperti tadi tuh, posisi yang stres kan orang tuanya. Ini gimana nih mengatur supaya mungkin ya, dia akan menghadapi jenuh juga orang tua ini. Iya. Tiap hari ngurusin Anak. anak yang itu nggak bisa kemana-mana mungkin lah ya. Ada nggak nih tipsnya supaya orang tua ini nggak jenuh dan nyaman dengan kondisi apapun di rumah dengan anak seperti apapun Happy gitu, walaupun Happy gitu. sibuk sama anak. Iya,
Kalau misalnya sehari-hari zaman dulu itu suka kalau lagi bosan bisa jalan gitu Iya, kemana. makanya. Sebetulnya jalan itu kan mencari sesuatu yang bikin berbeda dari biasanya. Fresh, iya. Kita bisa loh menciptakan hal-hal yang baru-baru itu yang bikin seru buat serumah. Jadi misalnya kita mau bikin, oke, hari Sabtu ini kita mau bikin permainan ya buat serumah gitu, bercanda atau apa, dan bisa bikin kayak ibaratnya games-games 17-an gitu ya, tapi di dalam rumah sendiri. Itu seru loh. Jadi akan selalu ada hal-hal baru. Wah, lucu nih, ada permainan baru gitu. Masukin paku ke botol. Ya bisa, itu kan lomba jadi buat makan karung, itu kan enak. Pak, makan kerupuk. Hah? Oh iya. Kerupuk. Ya maksudnya kalau makan kerupuk sambil lari Balap karung. Iya, karung balap. itu. Iya bener, nggak kepikiran ya. Padahal bisa gitu ya. Murah meriah, nggak usah pakai duit banyak ya. Betul. Anak saya tuh malah suka iseng lagi. Jadi dia tiduran di bawah gitu ya. Terus dia pakai guling. Dia cuma lempar-lempar gulingnya pakai tangan dan kaki. Gimana supaya guling itu bisa jungkir balik dia tangkap lagi. Oh, Murah loh. bisa salto gini gulingnya. Gulingnya salto bisa ketangkep apa enggak pakai kaki gitu. Ini aku jadi inget dulu waktu aku kecil gitu juga, Bu. Set, bantal biasanya. Ah, bener. Murah kan? Murah. Memang murah dan juga ini jadi fresh. Betul. Nah, apalagi kalau itu dilakukan sama keluarga. Sebelum ada ini mungkin kita nggak punya kedekatan sama anak ya, bahasa kerennya bonding gitu ya, sama Bonding. anak tuh bisa terbina nih kayak gini. Jadi kalau misalnya tadi lempar-lemparan bantal, guling, bisa bukan cuma diri sendiri. Coba kalau saya lempar pakai kaki gini, bapak bisa nangkep apa enggak Iya. gitu. Tapi habis itu nanti bapaknya pijet capek ya. Nah itu nggak apa-apa, yang Tapi penting seru, happy ya Bu. betul. Mulai besok lemparan guling, nggak usah lempar piring Ibu. Iya, iya, iya. Cuma emosi. Iya, iya. Nah, Tapi ada masalah baru lagi nih, Mbak Ting. apa? Ini ibu-ibu Kenapa? satu perumahan ini pada ngomongin, ini sekarang PSBB dilonggarin. Kita nih mau beraktivitas semua. Anaknya belum masuk sekolah. Masih sekolah di rumah semua. Nah, terus bagaimana? Anaknya siapa yang ngurus? Oh iya, nah ini nih, potensi terjadi nih kalau ke depan sudah mulai dilonggarkan seperti itu. Nah, gimana mengatasinya ini, Mbak? Sebenarnya sebelum kita ada PSBB segala macam, ketika orang tua semua bekerja, anak kalau pulang sekolah di rumah sama siapa sih? Mungkin kan sebetulnya sudah ada ya pengaturan-pengaturan zaman dulu itu. Iya. Jadi kita bisa memanfaatkan lagi sejumlah pengaturan dari zaman dulu. Bedanya kalau misalnya dulu anaknya pulang sekolah baru di rumah harus diurusin, sekarang sudah harus dari pagi anaknya di rumah sendiri terus Iya. gitu. Lagi-lagi kita mesti diskusi nih yang ada di rumah siapa aja gitu. Kalau misalnya ada kakeknya atau neneknya, ya silahkan diatur lagi. Tapi mau ngingetin lagi, yang namanya PSBB dilonggarin baru longgar loh ya, belum full kayak zaman dulu Belum kan. bebas ya. Jadi sebetulnya orang yang pergi bekerja pun sebaiknya masih membatasi diri. Ya. Jadi lagi-lagi mari kita atur perbandingan waktunya siapa ya. Kok si ibu dulu yang kerjanya full dulu, terus nanti balik atau bapaknya, itu jam-jamnya bisa diatur. Kalau perlu, kalau memang anaknya sangat butuh pendampingan belajar sama orang tuanya, mungkin anaknya jadwal belajarnya diganti jadi sore atau malam ketika sudah bisa ketemu sama orang tuanya. Pagi suruh usaha sendiri dulu, nanti kalau mau nanya, jadi jam nanyanya dipindah jadi malam. Kalau semuanya udah kumpul. Kalau nggak harus semuanya ngumpul sih, pokoknya asal udah ada yang bisa bantuin belajar kan nggak bisa, Sepakatan. nggak perlu semuanya. Betul. Kalau misal anak nanya satu, ibunya jawab, bapak yang jawab, bisa jadi malah bingung. Satu-satu Iya. mungkin lebih bagus gitu kan. Lagi-lagi yang penting komunikasi. Nah, Betul, Pak. cakep. Bonding keluarga. Betul, Pak. Ini saatnya kita rebonding. Iya. Meluruskan yang kemarin-kemarin tuh bondingnya nggak. Yang keriting spiral. Bukan rambut ini Bu. Nah Bu, ini Mbak. Kan orang tua pada pusing juga nih, bingung. Iya. Mungkin ya kayak nggak siap atau kurang siap. Nah kalau misalnya pengen konsultasi, pengen tanya-tanya, apa yang harus dilakukan dan seharusnya kemana nih Mbak? Pertama, kalau masalah pendidikan anak, yang bisa dicapai sama orang tuanya adalah guru anaknya dulu. Karena sebetulnya guru-guru itu butuh umpan balik juga loh dari orang tuanya. Jadi orang tua bisa bilang sama gurunya, ini kalau dikasih tugasnya seperti ini terlalu berat buat anak untuk mengelola waktu. Kan jadi gurunya mikir, oh berarti dikurangin ya, porsinya mesti dibikin seperti apa Ya. gitu. Termasuk kalau misalnya orang tuanya sudah mulai berkegiatan keluar, Ya. terus hanya bisa membantu anaknya di malam hari. Jadi bisa nih bilang sama gurunya, mohon maaf ya, dengan kondisi yang kayak sekarang,
jam belajar anak harus dipindah ke malam. Jadi jangan minta anak ngumpulin PR di foto dikirim sore hari, nggak sanggup. Komunikasi dengan guru itu yang paling penting. Wali kelas itu yang sangat penting. Iya. Gitu. Jadi telepon aja gurunya, Nah, ngapain? udah kenal kan? Iya. Ya, Itu karena yang memang pertama. Sebenarnya pihak sekolah juga butuh feedback ya. Betul sekali. Supaya ya itu orang tua dan guru kerjasama untuk yang terbaik buat Untuk anak. anak. Tapi gurunya jangan dimarahin ya. Maksudnya ini kita sebagai teman mendampingi anak gitu. Jadi harus partneran antara orang tua sama guru. Jadi jangan gurunya jangan kasih tugas yang susah-susah. Nggak gitu juga sih. Karena saya juga yang ngerjain, Bu. Nah itu yang pertama. Emang ada yang kedua selain guru siapa lagi? Selain guru sebetulnya bisa kan kalau anak kita sekolahnya bareng sesama orang tua juga saling kenal ya. grup. Jadi kalau kita nanya sama orang yang kita udah kenal, kadang-kadang kita bisa nanya soalnya sama kan. Iya. Kamu nerangin ke anaknya gimana caranya? Gitu. Saya tuh lebih seneng kalau kita memanfaatkan komunitas yang kita udah kenal bersama. Tuh, kan Gitu. ada grup sekolah. Betul. Wah, Nah, kalau semuanya udah sama-sama nggak bisa, maka bisa mencari channel-channel yang ada di luar. Kalau di antara mereka itu ada yang punya akses internet yang cukup baik, bisa kan browsing gitu ya, Ya. cari jawaban-jawaban dari situ, nonton YouTube atau apa yang bisa menerangkan. Tapi kalau masalah nonton, kan TVRI udah nyediain juga. Betul. Gitu. Jadi bisa tuh balik lagi kepada apa yang sudah disiapkan sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. penting banget ini. Penting. Apalagi saya RT bisa menjelaskan nih, Mbak. Nanti kesimpulannya apa nih, Mbak? Menurut sampean yang biar nanti saya kalau pidato-pidato biar agak enak ini pembicaraan kita ini apa, Mbak? Yang pertama, orang tua itu nggak boleh stres dan nggak boleh merasa dirinya saya harus bisa sama dengan guru. Santai. Orang tua adalah membantu guru untuk mendampingi anak belajar. Ya. Sebagaimana sebetulnya guru mendampingi orang tua untuk mendidik anak. Ya. Jadi partneran sama nih. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam rumah sendiri pengaturan-pengaturan, penjadwalan waktu, pengaturan lokasi belajar, penataan lokasi belajar itu jadi penting juga tuh. Gitu. Ini tempat konsentrasi, tempat belajar, jadi tahu, nggak main. Ya memang jadi intinya orang tua ini nggak boleh stres ya. Karena stres itu justru awal bencana. Nah makanya nih warga RT ku ya, supaya kita rileks tapi jadi tambah pinter, tetap ikuti Beranda.